Terjadi di Rio de Janeiro pada Oktober kemarin, kita perlu terlebih dahulu mengenal siapa sebenarnya Comando Vermelho, atau yang dalam bahasa Portugis berarti Perintah Merah, sebuah kelompok kriminal yang selama hampir 5 dekade menjadi simbol kekuatan bawah tanah di Brazil. Dan untuk mengenal organisasi kriminal paling kuat di Amerika Latin ini, kita harus kembali ke masa kelam Brazil di era kediktatoran militer. Justice.gov di dokumennya berjudul Red Command yang menjelaskan bahwa akar kelompok ini dapat ditelusuri ke Instituto Penal Cândido Mendes, sebuah penjara di Pulau Ilha Grande dekat Rio de Janeiro. Disinilah pada tahun 1970-an narapidana kriminal biasa dipaksa berbagi sel dengan tahanan politik berhaluan akibat kebijakan rezim militer yang represif. Kondisi penjara yang keras, penuh kekerasan, minim fasilitas, dan tanpa pengawasan yang manusiawi melahirkan solidaritas yang tidak terduga di antara dua kelompok ini. Para tahanan belajar dari satu sama lain. Para kriminal memahami disiplin, organisasi, dan ideologi dari tahanan politik. Sementara para tahanan politik mempelajari realitas keras dunia bawah. Kombinasi inilah yang kemudian melahirkan struktur awal Komando Vermelho yang saat itu masih berfungsi sebagai kelompok perlindungan diri di dalam penjara. Para peneliti dari London School of Economics Journal of Legal Economics and Development atau JID mencatat bahwa istilah Vermelho yang berarti merah muncul karena afiliasi warna kiri yang kala itu identik dengan para tahanan politik. Warna merah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan negara yang menindas. Dari sinilah akar ideologis Komando Vermelho terbentuk. Namun seiring berjalannya waktu, solidaritas yang lahir dari perlawanan ini mengalami mutasi. Ketika sebagian anggotanya bebas dari penjara, mereka membawa ide kolektif tersebut keluar. Bukan lagi dalam konteks politik, melainkan untuk bertahan hidup di jalanan. Inside Crime di laporan investigasinya yang berjudul Red Command Profile mengatakan bahwa Komando Vermelho mulai memperluas jaringan ke favela-favela di Rio de Janeiro. Untuk tambahan informasi, favela adalah istilah untuk kawasan pemukiman padat yang tumbuh tanpa perencanaan resmi dari pemerintah. Banyak rumah dibangun dengan bahan seadanya, dengan hanya bata tanpa plester, atap seng, tangga sempit yang berkelok, dan ganggang yang saling menempel seperti labirin. Nah, balik ke cerita, setelah Komando Vermelho ini berhasil memperluas jaringannya di favela-favela di Rio de Janeiro, awalnya mereka hanya terlibat dalam perampokan, pemerasan, dan kejahatan kecil. Tapi perubahan besar terjadi di dekade 1980-an, ketika perdagangan kokain dan ganja menjadi sumber ekonomi baru. Dalam laporan yang sama di Inside Crime, dilaporkan bahwa Komando Vermelho ini melihat peluang besar di dalam kekacauan sosial. Di favela yang penuh kemiskinan dan minim layanan publik, mereka menawarkan keamanan dan perlindungan, di mana dua hal ini gagal diberikan oleh negara. Di beberapa kawasan, warga bahkan lebih percaya pada Komando Vermelho ketimbang polisi. Komando Vermelho memungut pajak informal, mengatur lalu lintas narkoba, sekaligus melindungi warga dari geng saingan. The Guardian dalam artikelnya memberitakan bahwa struktur sosial seperti ini menciptakan ilusi stabilitas di tengah ketidakadilan struktural. Komando